Nah, untuk pengertian mata kuliah praktek itu sebetulnya adalah mata kuliah yang mewajibkan kepada para mahasiswanya untuk menerapkan apa itu prosedur, prinsip, keterampilan untuk menerapkan di dunia nyata seperti itu. Itu adalah satu kegiatan yang diwajibkan oleh kepada mahasiswa untuk melakukan baik itu percobaan, pengamatan, baik di laboratorium maupun di luar laboratorium seperti itu. Kalau untuk praktikum IPA SD yang dari program Pendas itu sebetulnya mata kuliah itu sudah disertai yang namanya kit tutorial, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta dalam segmen apa nih? RUAS, Ruang Aspek. Kali ini kita kedatangan tamu spesial pada segmen hari ini di RUAS, Ruang Aspek, yaitu ada Bapak Dr. Andes Fardoli MPD. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Han. Selamat pagi. Sehat, Bapak Fardoli? Alhamdulillah. Iya. Jadi, Bapak Dr. Andes Fardoli MPD ini sebagai PJ Praktikum UT Surakarta. Betul ya, Pak ya? Selain sebagai PJ Praktikum UT Surakarta, sebagai apa, Bapak, di UT Surakarta? Saya di UT Surakarta sebagai dosen PGSD UT yang mengampu mata kuliah pendidikan IPA SD. Pendidikan IPA SD. Kemudian juga ditugasi oleh Ibu Direktur untuk mengampu atau untuk menjadi PJ Praktikum Universitas Terbuka. Baik. Jadi Bapak ini sebagai dosen sekaligus PJ Praktikum UT Surakarta. Betul ya, Pak ya? Sudah berapa lama, Pak, di UT Surakarta? Oh, sudah cukup lama. Sudah cukup lama ya? Sudah mulai tahun 90. Mulai tahun 90? Iya, jadi sudah 35 tahun. Masya Allah, saya belum lahir itu ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak, sebagai PJ Praktik dan Praktikum di UT Surakarta, kebetulan dari mahasiswa atau mahasiswa baru nih banyak yang bertanya nih, Pak, sekitar praktikum gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi apa sih bedanya mata kuliah praktikum dan berpraktek gitu, Pak? Oh, baik, Mas. Jadi akan saya jelaskan dulu mengenai pengertian apa itu mata kuliah praktik, praktikum, juga ada mata kuliah yang berpraktek dan berpraktikum sebetulnya, Mas ya. Lah untuk pengertian praktikum dan praktik sebetulnya di perguruan tinggi Universitas Terbuka ini banyak sekali mata kuliah yang mewajibkan kepada mahasiswa untuk menempuh mata kuliah baik itu praktik, praktikum, berpraktek dan praktikum seperti itu. Nah, untuk pengertian mata kuliah praktek itu sebetulnya adalah mata kuliah yang mewajibkan kepada para mahasiswanya untuk menerapkan apa itu prosedur, prinsip, keterampilan untuk menerapkan di dunia nyata seperti itu. Seperti misalnya katakanlah mata kuliah praktek kerja perpustakaan, kemudian praktek kerja kearsipan, praktek pengalaman beracara dan sebagainya seperti itu. Jadi mahasiswa itu diharapkan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebagaimana ilmu yang telah ditempuh seperti itu. Baik. Kemudian untuk yang praktikumnya, Mas, kalau praktikum itu adalah satu kegiatan yang diwajibkan oleh kepada mahasiswa untuk melakukan baik itu percobaan, pengamatan, baik di laboratorium maupun di luar laboratorium seperti itu. Ya, jadi simpelnya praktek itu bahasa simpelnya kalau anak zaman sekarang PKL gitu ya, Pak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. PKL seperti itu ya, Pak ya. Nah, terus bagaimana nih, Pak, cara membedakan mata kuliah praktikum maupun berpraktik itu tersendiri? Nah, untuk mata kuliah praktik dan praktikum itu sebetulnya secara umum dicirikan bahwa untuk mata kuliah praktik dan praktikum itu nilai yang diperoleh itu 100% dari nilai praktik dan praktikumnya itu, Mas. Seperti misalnya praktikum IPA SD, kemudian juga praktikum
mata kuliah misalnya biologi, fisika, kimia yang di S1 biologi FKIP itu nilainya hanya diperoleh dari laporan nilai praktikum itu. Ya. Kemudian juga demikian pula untuk nilai praktek. Ya, nilai praktek juga nilai itu didapatkan dari nilai hanya praktek saja. Seperti misalnya mata kuliah PKM, PKP seperti itu. Ya. Ini yang tidak mewajibkan atau tidak diwajibkan melaksanakan UAS seperti itu. Sedangkan untuk mata kuliah yang berpraktek itu adalah mata kuliah yang memang mewajibkan untuk melaksanakan praktek, tapi juga sekaligus nilainya itu harus diperoleh melalui ujian akhir semester atau UAS seperti itu. Inilah perbedaan dari mata kuliah praktek praktikum dan berpraktik dan berpraktikum seperti itu. Oke. Jadi simpelnya praktek itu 100% nilainya berasal dari praktik itu sendiri. Betul. Kemudian untuk berpraktik kita harus juga berpraktik dan melaksanakan ujian tertulis seperti itu ya Pak. Iya, betul. Betul. Oke. Kemudian apa saja sih Pak untuk kegiatan di UT Surakarta ini yang bisa untuk praktikum nih? Nah, untuk mata kuliah praktikum itu banyak sekali Mas. Kalau yang di PGSD itu mata kuliah praktikum IPA SD. IPA SD. Iya, praktikum SD. Kemudian juga untuk program yang non pendidikan itu ada beberapa prodi yang mewajibkan praktikum, seperti misalnya untuk prodi S1 biologi, S1 Tekpang atau teknologi pangan, itu juga harus melaksanakan atau ada beberapa mata kuliah yang mewajibkan itu melaksanakan praktikum seperti itu. Begitu. Ini ya. Ya. Oke Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya. Kegiatan praktikum itu seperti apa saja. Nah, pertanyaannya ini Pak dari mahasiswa juga. Mungkin masih banyak yang bingung juga untuk kegiatan praktikum di UT Surakarta gitu ya Pak ya. Gedung saja tidak punya. Nah, gimana sih cara kita melaksanakan praktikum ini di UT Surakarta? Kalau untuk praktikum IPA SD yang dari program pendas itu sebetulnya mata kuliah itu sudah disertai yang namanya kit tutorial Mas. Kit? Ya. Jadi kit tutorial itu adalah merupakan salah satu kotak atau perangkat yang dapat digunakan untuk melaksanakan praktikum IPA di SD. Jadi sekaligus kit itu bisa dibawa ke tempat tutorial masing-masing. Jadi setiap mahasiswa atau setiap kelompok belajar yang mengambil mata kuliah praktikum IPA SD itu sudah disiapkan perangkatnya seperti itu ya. Jadi perangkat IPA itu sudah bisa digunakan di tempat tutorial seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang praktikum non pendidikan itu kita bekerja sama dengan mitra. Ya, kita bekerja sama dengan mitra seperti katakanlah S1 biologi itu kita bermitra kepada UNS, kemudian yang teknologi pangan itu ke Unisri, kemudian juga untuk yang mata kuliah praktikum FKIP itu kita bekerja sama dengan SMA Negeri Karanganyar atau Gondang Rejo seperti itu. Iya, betul. Nah, untuk perlengkapan dan peralatan itu semuanya sudah disediakan oleh pihak mitra. Jadi tinggal berangkat aja betul. Gitu ya, Pak, ya? Jadi maksudnya cukup berangkat saja, mempersiapkan diri. Cuma mungkin katakanlah misalnya peralatan seperti misalnya alat tulis dan juga terutama ini baju praktikum itu harus disediakan oleh mahasiswa tersendiri, Mas. Secara mandiri, seperti itu ya Pak, disiapkan secara mandiri dari mahasiswa sendiri. Iya, seperti itu. Baik. Jadi untuk intinya untuk yang pendidikan tadi mendapatkan kit. Gitu betul. Ya, Pak, ya? Jadi untuk yang pendidikan IPA SD, yang program pendas itu sudah disiapkan kitnya, kit tutorialnya itu di dalamnya itu peralatan yang memang diperlukan sebagaimana panduan dari tutorial atau praktikum IPA SD itu sendiri. Jadi di dalamnya sudah ada panduan juga, kemudian nanti bisa melakukan secara mandiri untuk yang berpraktik. Bukan, jadi kalau praktik itu nanti ada praktik mandiri, ada praktik terbimbing, Mas. Oh begitu. Iya, jadi
ada beberapa pilihan-pilihan, itu ada praktek mandiri dan praktek bimbing seperti itu. Artinya untuk praktek mandiri itu biasanya itu katakanlah itu bahan-bahan atau mungkin masalah-masalah itu yang bisa dilaksanakan bisa di rumah secara kelompok atau secara mandiri. Sedangkan terbimbing itu biasanya hal-hal atau praktikum yang pokok-pokok bahasanya itu adalah yang sekiranya itu tidak bisa disiapkan alat bahannya oleh mahasiswa, jadi harus disiapkan oleh lembaga seperti itu. Oh begitu, baik. Kemudian untuk non pendidikan tersendiri itu apa namanya, ada mitranya gitu ya, Betul, Pak ya? Jadi kita bisa langsung ke sana untuk melakukan praktik tersebut. Iya, gitu. Jadi nanti katakanlah kita bekerja sama dengan mitra, kemudian nanti juga ditentukan jadwalnya, kapan misalnya seperti itu. Dan juga ini Mas, jadi untuk katakanlah untuk pelaksanaan praktikum itu biasanya nanti mahasiswa akan dihubungi oleh UT. Biasanya itu akan dibentuk WA group seperti itu, sehingga nanti mahasiswa itu tidak akan kesulitan misalnya bertanya-tanya dan sebagainya. Nanti akan biasanya itu akan dibentuk grup-grup kelas-kelas tertentu gitu ya, untuk alat komunikasi, kapan pelaksanaan dan seterusnya seperti itu. Untuk koordinasi mungkin juga. Betul, ya. Dan kemudian Pak, bagaimana sih cara mahasiswa mengetahui nih untuk apakah mereka mendapatkan mata kuliah praktik atau tidak, dan berapa lama sih Pak untuk melaksanakan mata kuliah tersebut, praktik tersebut? Oh begini, jadi untuk mengetahui mata kuliah praktek atau tidak praktek atau berpraktikum itu biasanya bisa dilihat di katalog atau mungkin bisa dilihat di billing Mas. Jadi di billing itu atau di katalog itu nanti ada keterangan. Jadi misalnya mata kuliah ada P itu praktek, PR itu praktikum, BPR itu berpraktik dan seterusnya seperti itu. Misalnya juga ada T tutorial, TO tutorial seperti itu. Jadi di dalam keterangan baik di billing atau di katalog itu sudah ada, maka bisa dilihat, oh ini mata kuliah tutorial, mata kuliah berpraktek, mata kuliah praktikum seperti itu sudah ada. Bisa lihat di billing ya Pak ya. Betul, untuk kode-kodenya juga ada keterangan, mungkin di bawahnya di billing itu kan ada keterangannya. Iya, jadi ada keterangannya. P itu apa, T itu apa, O itu apa, seperti itu ya Pak. Baik. Dan kemudian ada juga yang menanyakan nih, cukup banyak juga Pak, istilah PKM, PKB, PTK di FKIP itu apa sih Pak? Oh begini, jadi untuk mata kuliah PKM itu sebenarnya kepanjangan dari pemantapan kemampuan mengajar. Pemantapan kemampuan mengajar. Iya, itu merupakan salah satu mata kuliah praktik. Jadi mahasiswa itu dengan dibimbing oleh pembimbing ya, pembimbing atau tutor atau instruktur satu seperti itu untuk melaksanakan praktek di sekolah atau di SD seperti itu. Jadi itu nanti sudah ada prosedur yang harus ditempuh atau yang dilakukan. Nanti itu prosedurnya banyak, mulai dari pembimbingan. Kemudian di samping itu juga kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah SD tertentu Mas. Sebagaimana biasanya siswa itu sudah mengajar di tempat-tempat SD tertentu. Sehingga untuk katakanlah pelaksanaan praktikum itu kita juga akan di samping itu ada supervisor 1, juga ada yang namanya supervisor 2. Nah, supervisor 2 itu terdiri dari bisa itu guru senior atau kepala sekolah di SD di mana mahasiswa itu mengajar seperti itu. Di mana tugasnya supervisor 2 itu adalah nanti untuk katakanlah memeriksa atau mengawasi mahasiswa itu praktek di sekolah atau di kelas sekolah tersebut seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi seperti mengawasi secara langsung gitu ya Pak ya. Betul. Jadi bisa menilai misalnya menilai pelaksanaan praktik di sekolah atau di kelas dia itu waktu mengajar seperti itu. Karena kan tidak mungkin ya Mas, misalnya supervisor itu harus keliling misalnya katakanlah ke sekolah-sekolah tertentu kan tidak mungkin. Maka dibantu oleh supervisor 2 tersebut seperti itu. Nah, dari mahasiswa sendiri kan ada yang sudah menjadi guru, ada yang belum menjadi guru nih Pak. Yang belum menjadi guru nih pertanyaannya, kita yang menyediakan lokasinya untuk berpraktek tersebut atau bagaimana, mencari secara mandiri atau bagaimana ya Pak? Oh begini Mas, ya betul. Jadi untuk katakanlah istilahnya untuk masuk ke UT untuk khususnya PGSD itu mungkin hanya baru beberapa semester ini ada yang namanya
in service dan pre-service Pre-service. seperti itu. Kalau Ya. in service itu adalah mahasiswa yang sudah menjadi guru. Betul. Jadi otomatis yang bersangkutan sudah mengajar di SD atau PAUD atau TK tertentu Ya. seperti itu. Sedangkan yang pre-service itu adalah yang belum mengajar seperti belum itu. mempunyai Dan nanti pengalaman untuk gitu pelaksanaannya itu akan berbeda. Dan Betul. sampai saat ini memang belum dilaksanakan untuk masalah PKM atau untuk mata kuliah PKM itu. Ya. Nanti rencananya kalau nanti katakanlah itu yang pre-service itu untuk pelaksanaan nanti mahasiswa bisa mencari sekolah sendiri-sendiri Mas seperti itu, atau nanti mungkin di sistem blok karena memang belum dilaksanakan sampai saat ini seperti itu. Tapi pengalaman yang sudah yang in service seperti itu memang sudah bisa dilaksanakan dan juga bisa diterapkan untuk pelaksanaan PKM itu sendiri. Mulai dari katakanlah itu perencanaan, nanti akan diakhiri pada ujian praktek mengajar seperti itu. Di mana kalau praktek mengajar itu nanti akan dimonitor oleh UT daerah, oleh petugas seperti itu. Tetap dimonitor. Iya, kemudian termasuk juga untuk yang praktikum di misalnya dengan mitra, misalnya di UNS, di Unisri itu juga seperti itu. Jadi tetap dalam pantauan dari pihak universitas terbuka. Dan nanti akan ditugaskan beberapa petugas untuk memonitor pelaksanaan supaya katakanlah pelaksanaan praktikum itu bisa betul-betul berjalan dengan sesuai dengan prosedur seperti itu. Baik. Tadi kan sudah dijelaskan tentang PKM, Pak. Apakah ini sama dengan PKP dan PTK? Oh betul. Jadi begini, kalau PKM itu sebetulnya adalah mata kuliah pra dari mata kuliah PKP. Jadi mata kuliah PKP itu bisa ditempuh kalau yang bersangkutan itu sudah menempuh mata kuliah PKM. Ya, jadi untuk perbedaannya, kalau mata kuliah PKM itu adalah salah satu mata kuliah di mana itu adalah agar para mahasiswa itu bisa melaksanakan pelaksanaan pembelajaran dengan baik seperti itu Mas. Jadi bagaimana cara kata menerapkan metode, menerapkan prinsip pembelajaran dan sebagainya seperti itu. Jadi bagaimana agar mahasiswa itu outputnya nanti bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah itu. Sedangkan untuk PKP itu adalah kelanjutan dari PKM di mana mata kuliah PKP itu sebetulnya yang tujuan adalah bagaimana di samping mahasiswa itu bisa melaksanakan pembelajaran baik, juga bisa memperbaiki proses pembelajarannya. Seperti itu perbedaannya. Memperbaiki proses pembelajaran. Memperbaiki proses, misalnya ada kesulitan, misalnya katakanlah ada anak yang mungkin kesulitan dalam bidang tertentu, misalnya matematika atau IPA, atau mungkin anak yang kurang bisa berpartisipasi, itu bisa ditangani oleh mahasiswa tersebut seperti itu. Ya, jadi katakanlah siswa-siswa yang bermasalah itu bisa diatasi dengan cara yaitu mata kuliah PKP itu sendiri. Di mana mata kuliah PKP itu adalah menerapkan mengenai menerapkan penelitian tindakan kelas. Seperti itu. Iya, jadi penelitian tindakan kelas itu merupakan salah satu penelitian yang berorientasi kepada bagaimana memperbaiki pembelajaran itu sendiri. Jadi lebih kompleks. Lebih kompleks. Jadi nanti akan diakhiri dengan membuat laporan PTK-nya seperti itu. Oke, juga akan diakhiri dengan ujian. Artinya nanti mahasiswa itu juga bisa mendiseminasikan dari hasil penelitian PTK-nya itu nanti akan dinilai oleh supervisor 2 seperti itu. Oh gitu, untuk prosesnya ya Pak. Betul. Ya. Jadi prosesnya memang cukup agak panjang ya Pak. Panjang, ya kan memang itu kan kalau yang yang PKP itu kan diakhiri dengan membuat laporan seperti itu, laporan PKP. Jadi laporan PKP itu hasil dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh tiap-tiap mahasiswa seperti itu. Untuk PTK sendiri juga ini Pak, sama juga ya dengan PKP tadi. Nah, Pak? Begini, PTK itu sebetulnya berdiri sendiri, mata kuliah berdiri sendiri, tapi itu sangat membantu untuk pelaksanaan PKP. Karena PKP itu kan penerapan dari mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas seperti itu. Jadi penelitian tindakan kelas nanti bisa diterapkan waktu dia itu menempuh mata kuliah PKP seperti itu. Jadi memang prosesnya bertahap ya Pak ya. Bertahap. Jadi atau PKM setelah itu PKP ya. Iya. PKM sebagai pendukung PKP, kemudian masuk ke PTK gitu ya Pak. Bukan. PTK itu sebagai salah satu mata kuliah membantu Mas. Jadi membantu atau katakanlah itu
bagian dari PKP tapi mata kuliahnya berdiri sendiri. Oh begitu. Iya, jadi berdiri sendiri. Tapi itu adalah mata kuliah pendukung. Mata kuliah pendukung. Mata kuliah pendukung PKP itu seperti itu kan. Baik, siap. Kemudian Pak sudah melakukan rangkaian praktik, praktikum dan berpraktek gitu ya Pak ya. Kan di akhir tadi kan membuat laporan, betul ya. Nah bagaimana sih cara mengumpulkan laporan praktek itu Pak? Nah, kalau saat ini untuk mengumpulkan laporan praktek itu melalui link Silayar. Jadi semua Silayar itu jadi berpusat kepada link atau aplikasi Silayar. Nanti di situ nanti ada menu untuk laporan akhir. Bahkan nanti untuk di silayar.ut.ac.id nanti juga bisa mahasiswa itu baik itu yang pendas maupun non pendas itu bisa mengirim tiap-tiap katakanlah sub laporan itu di menu silayar.ut.ac.id seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak menggunakan lagi aplikasi praktek.ut.ac.id. Jadi nanti semuanya ada di Silayar. Melalui web Silayar. Silayar.ut.ac.id. Nah, bagi mahasiswa yang ingin mengumpulkan laporan praktek bisa di silayar.ut.ac.id. Begitu ya Pak? Betul. Ya? Baik. Oke Pak, setelah perbincangan kita mengenai praktik, praktikum dan berpraktek, mungkin dari Bapak Fadoli sendiri ada tips nggak nih mengerjakan mata kuliah praktek tersendiri untuk mahasiswa? Untuk mengerjakan praktikum ya sebaiknya jadi mahasiswa itu supaya mengikuti kegiatan praktikum itu ya mengikuti terus gitu ya. Jadi kan itu ada beberapa sesi ya Mas ya. Betul. Kalau yang untuk praktikum yang di pendas itu kan ada 8 kali pertemuan. Sedangkan untuk yang di non-pendas itu ada 4 kali pertemuan. Itu silakan untuk diikuti terus. Semuanya diikuti terus. Kemudian juga mengenai pembuatan laporan itu jangan ditunda-tunda ya. Jadi begitu katakanlah pelaksanaan, kemudian disusun laporannya, nanti terus diupload seperti itu. Jadi nanti begitu kita selesai katakanlah begitu kita selesai pelaksanaan praktikum, kita juga sudah selesai, nanti tinggal membuat laporan akhir dari praktikum. Karena pengalaman juga begini Mas, jadi banyak katakanlah mahasiswa itu karena menunda-nunda ya, misalnya kan untuk yang praktikum non pendas itu kan jadi beberapa mata kuliah itu praktikum satu semester Mas, ada yang menempuh 3, 4 sampai 5 mata kuliah seperti itu. Sehingga kalau itu misalnya ditunda-tunda, nanti biasanya di akhir itu nanti akan kewalahan seperti gitu itu seperti beban, sehingga katakanlah kalau itu menumpuk maka kalau misalnya sampai deadline waktu akhir mereka tidak bisa menyelesaikan. Oleh karena itu ya harapannya kalau misalnya menempuh mata kuliah praktikum ya pokoknya dikerjakan step by step ya, misalnya sedikit demi sedikit, setiap begitu selesai bekerja praktikum ya itu dilaksanakan membuat laporannya seperti itu. Nanti begitu akhir penutupan kita sudah siap seperti untuk berlaporan. Siap, luar biasa sekali. Jadi memang harus kita mengikuti step by step gitu ya Pak ya. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan yang telah diberikan begitu ya. Ya, karena memang masa itu di samping nanti menyusun laporan kan juga ada beban juga nanti masih belajar Mas untuk menghadapi UAS. Jadi biasanya kalau banyak kasus-kasus yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas karena memang juga tadi jadi dibebani oleh mungkin tugas yang lain, misalnya diskusi di tutorial online, kemudian juga persiapan UAS. Itu biasanya waktunya itu sangat berdekatan. Sehingga kalau itu tidak dilaksanakan, belum lagi ada yang sudah bekerja juga. Nah, termasuk sudah bekerja, apalagi seperti itu, maka harus betul-betul pandai mengatur waktunya. Pandai mengatur waktu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Fad sudah hadir di Potsuka, podcastnya UT Surakarta, dan kita sudah di penghujung acara ini Pak. Jangan kapok ya Pak ya, datang ke sini ya. Kita bakal sharing-sharing lagi, berbagi ilmu untuk semuanya dan mahasiswa, tentunya saya juga, gitu ya Pak ya. Dan untuk sahabat UT Surakarta, bisa banget nih, mau apa lagi ya pembahasan kita selanjutnya, bisa komen di kolom komentar di YouTube kita ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Kita akan balik lagi di segmen lebih seru selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!